Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo di segmen Nyopi, nyobain kopi. Sesuai janji saya pada saat pengumuman giveaway, saya bilang bahwa pemenang giveaway tidak hanya akan mendapatkan sebuah grinder Latina Sumba, namun mendapatkan 100 gram kopi dari Bro Raymond Maringka, channel tentang kopi. Dan kopinya juga akan saya review di sini karena Bro Raymond memberikan 100 gram untuk pemenang giveaway dan juga 100 gramnya diberikan pada saya. So, barangnya udah ada di depan saya. Terima kasih Bro Raymond untuk sampel kopinya akan saya cobain dan kita review di sini. Kembali lagi, saya ulangi bahwa saya bukan seorang ahli kopi, saya hanya seorang pencinta kopi yang suka minum kopi. So, apapun yang saya katakan di sini adalah berdasarkan lidah saya, lidah murahan saya ini. Jadi just for fun, just for entertainment purpose gitu ya. Dan kalau bisa membuat kalian juga lebih menyukai kopi, why not gitu kan. Kita buka aja bareng-bareng. Saya juga belum tahu kopinya kopi apa. Sekali lagi selamat untuk pemenang giveaway kemarin, yaitu @broulamaron yang sudah mendapatkan satu buah hand grinder Latina Sumba dan juga nanti 100 gram kopi ini. Oke, langsung aja kita buka ya. Paketnya rapi banget. Ini ya paketnya ya. Kita taruh aja. So, ini dia kopinya. Yaitu Papua Yahukimo ya. Sama ini juga Papua Yahukimo. Roast profile-nya light to medium. Kemudian roasting date-nya 25, 12, 18. So, di roasting pada hari Natal ya Bro Ray ya. Dan kemarin kalau nggak salah Bro Ray udah sempat bilang juga bahwa roast profile-nya ditulis agak miss ya. Jadi kemarin kalau nggak salah Bro Ray bilang ini medium to dark. Jadi di sini tertulisnya light to medium. Jadi sebenarnya kata Bro Ray sih lebih cocok dijadiin kayak buat espresso gitu. Waktu saya WA sama Bro Ray, tapi katanya buat filter juga bisa. So ini satu akan saya sisihkan karena ini akan saya berikan untuk Bro Ulamaron bersama hand grinder Latina Sumba ya. Kita taruh dulu aja ya. Nah, satu lagi yang saya pegang ini tentu saja akan kita cobain. Nah, biasanya untuk segmen nyopi ini saya akan membuat kopi ini dengan dua metode, yaitu dengan tubruk dan juga V60 ya, karena memang dua metode itu biasanya yang udah cukup untuk mewakili perasaan dari kopi ini ya, rasa dari kopi ini. So, saya akan buat dengan itu, tapi karena Bro Ray bilang ini cocoknya sebenarnya buat espresso, so saya akan buat satu lagi tambahan khusus di nyopi kali ini. Saya akan buat dengan Caplano Compresso. Walaupun saya memang punya mesin espresso yang sama seperti Bro Raymond, yaitu DeLonghi EC155, tapi kita akan coba manual aja karena ini juga lebih simple dan menurut saya ini bisa menghasilkan rasa yang ngenakin kopi. Buat kalian yang pengen tahu tentang alat ini, tentang reviewnya, tentang how to-nya, saya udah buat video juga, saya taruh linknya di deskripsi ya. Begitu juga dengan tutorial V60 dan juga tutorial tubruk saya. Itu aja. So, kali ini saya nggak akan lama-lama, jadi kita akan lebih fokus ke kopinya. Untuk brewingnya akan saya sajikan secara cuplikan aja dalam bentuk b-roll seperti nyopi sebelumnya ya. So kalau hanya nyium dari sini sih wanginya sih wangi banget ya, agak floral gitu kalau menurut saya sih. Kita nggak usah pakai lama-lama lagi, langsung aja let's check this out.
Oke, jadi di depan saya sudah terdapat 3 buah minuman yang sama yang dibuat dengan 3 metode, dan ini adalah single origin dari Papua Yahukimo. Jadi saya juga belum pernah dengar, saya juga belum pernah cobain, saya juga nggak tahu seperti apa rasanya dan notesnya kira-kira seperti apa. So kita cobain aja. Kalau wanginya, pertama tadi saya bilang pas saya cium dari sini itu wanginya seperti floral-floral gitu ya, tapi begitu di grind menurut saya agak spices, fragrance-nya ya, wangi keringnya, fragrance-nya. Kemudian kalau sudah diseduh, kita mulai aja dari tubruk ya. Walaupun sebenarnya sih nanti kita cepet-cepet minum espresso ya, karena espresso kalau dingin pasti jadi tambah asam ya. Ya, untuk aromanya menurut saya juga spices ya, jadi seperti rempah-rempah gitu. Tapi yang pertama saya mau cobain adalah espresso dulu aja, karena takut keburu dingin. Tadi waktu saya buat, kremanya nggak terlihat begitu banyak ya menggunakan Cavano Compresso, tapi bukan berarti kopinya tidak fresh, karena fresh banget. Jadi sebenarnya ini udah peak banget, dan untuk espresso sendiri menurut saya acuannya bukan krema, tapi kepada kompleksitas rasanya. Karena krema itu, ya bisa dibilang kalau kita pengen krema yang kenceng, tebal, kuat, robusta aja gitu ya. Tapi kompleks rasanya, itu yang penting menurut saya dalam sebuah espresso. So, let's check this out. Intens banget. Menurut saya ini sih kalau dibuat espresso sih emang rasanya agak strong ya. Jadi seperti saran Bro Ray, memang mungkin lebih cocok dibuat espresso, karena Bro Ray bilang sih waktu itu roastingannya medium to dark roast. Ya masih dalam kategori medium lah gitu ya. Tapi kalau buat espresso nih kayak kencang banget. Seperti aromanya tadi, menurut saya sih ini spices banget. Kemudian makin ke tengah, asamnya sih menurut saya sih ini lebih mirip lemon sih, karena cukup nusuk juga gitu ya. Dan ke belakang menurut saya coklatnya dapet gitu ya. Jadi kalau di depan sih menurut saya sih ya, kalau untuk Cavano Compresso ini emang manisnya selalu dapet. Jadi manisnya dapet semacam brown sugar gitu ya, brown sugar. Kemudian dengan hints rempah-rempah gitu ya di depan ya. Kemudian di tengah ada citrus lemon, dan yang terakhir di belakangnya coklat. Itu kalau dari espresso yang saya rasain ya. So kita bilas dulu pelletnya dengan air. Oke, selanjutnya kita cobain tubruknya ya, karena memang harusnya kita cobain dari cupping itu semacam tubruk sebenarnya ya. Ya, menurut saya kalau ditubruk lebih bright gitu ya, karena kita tahu kalau tubruk itu ya nanti ujung-ujungnya pasti rasa itu terkonsentrasi di bawah juga, karena kita lihat makin lama makin turun ya. Jadi di atas tuh kita dapat brightness-nya, di tengah kita dapat sweet spot-nya kalau saya bilang ya. Baru di bawah itu kita dapat kompleksitas rasanya dan lebih ke bold-nya tuh di bawah gitu. Ya. Menurut saya di tubruk spektrum rasanya lebih luas gitu ya, lebih berasa. Di depan tuh manisnya ya memang brown sugar gitu ya, manis-manis brown sugar gitu. Di samping sama citrus juga, tapi menurut saya citrusnya tuh lebih panjang gitu, maksudnya spektrum rasanya lebih luas gitu ya. Jadi berasa mulai dari manis ke lemonnya itu menurut saya lebih panjang rasanya gitu, baru sampai belakang ya coklat. Dan juga di sini juga spicesnya rasanya lebih terasa di belakang gitu ya, karena ibaratnya kalau ini kan konsentrat gitu ya, jadi kayak apa yang dia punya itu kayak kompleksitasnya itu jadi satu di situ. Kalau di tubruk itu rasanya lebih panjang. Jadi menurut saya kalau di tubruk depan sweet brown sugar, di tengah lemon, kemudian di belakang ada coklat, ada spices juga gitu. Nah ini dia yang menurut saya kalau saat ini sih saya paling suka memang filter coffee, yaitu V60 ya. Kita cobain aja V60. Ya, di sini juga aromanya terasa lebih bright gitu ya, karena itu tadi udah tersaring ya. Kita cobain. Kalau di V60 menurut saya yang lebih pronounce itu manisnya. Manisnya brown sugar-nya itu berasa banget, berasa brown sugar banget di depan. Baru di samping-sampingnya atau ke tengah udah mulai berasa lemon ya. Tapi lemonnya juga di sini menurut saya agak mild gitu ya, nggak sekencang di espresso maupun di tubruk. Baru di belakang sama coklat dan spices.
Ya, itu menurut saya. Menurut saya brown sugarnya berasa banget di depan. Jadi gimana ya, kombinasi brown sugar ditambah lemon ditambah coklat dan spices itu kayak, menurut saya memang ya itu selera, balik lagi ke selera. Menurut saya paling suka filter coffee V60, terutama yang paling saya suka manisnya, brown sugarnya itu. So itu aja yang bisa saya bilang mengenai kopi ini, yaitu Papua Yahoo Kimo dari Sanders Cafe Roastery. Dan saya bisa bilang ya ini tetap recommended banget ya, karena walaupun Bro Ray bilang ini akhirnya jadi medium to dark roast gitu ya, tapi ternyata di filter juga manisnya tetap enak Bro Ray. Menurut saya tetap cocok untuk di filter, dan juga tubruk apalagi ya. Kalau tubruk sih apapun ya sebenarnya cocok-cocok aja di tubruk ya. Cuman kalau kita bilang espresso memang sesuai kata Bro Ray ya, mungkin kalau ini di espresso kemudian juga kalau kita pengen pakai susu, menurut saya juga ini nggak akan kalah dengan susunya, kompleksitas rasanya. So thank you Bro Ray untuk sampel kopinya, dan thank you juga udah memberikan kopi ini untuk pemenang giveaway saya juga, yaitu Bro Ulamaron. So selamat buat Bro Ulamaron, silahkan dicoba sendiri di rumah. Dan mungkin kalau Bro Ulamaron udah cobain, bisa komen juga di bawah menurut Bro Ulamaron gimana. Dan buat teman-teman yang pengen cobain, nanti linknya akan saya taruh di bawah untuk channel tentang kopi, dan juga untuk Instagram ini, Sanders Cafe Roastery, dan Instagramnya Bro Ray. So kalian bisa cobain, dan kalian bisa komen juga di bawah menurut kalian seperti apa. Ini aja yang bisa saya bilang di video kali ini. So ini adalah nyobain kopi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.